Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya petani muda Indragiri di Riau. Nah, di kesempatan kali ini cabai ini sudah berusia 50 hari ya. 50 hari setelah tanam. Dan pada kesempatan kali ini kita melakukan penyemprotan yang ke-11 kalau tidak salah ya teman-teman. Nah, nanti saya akan masukkan di judul atau di deskripsi. Nah, kalau paritannya semak teman-teman seperti ini. Nah, kalau untuk itu ya saya sudah berikan alasan ya kenapa saya tetap membiarkan lahan saya dalam keadaan semak. Nah, jadi di usianya 50 hari setelah tanam ini teman-teman bisa lihat ini alhamdulillah ya sudah mulai mengeluarkan buah ya. Nah, oh ya, sebelum kita melakukan penyemprotan, di sini saya akan sedikit bercerita. Saya masih dalam keadaan kurang fit teman-teman. Karena tadi malam saya sudah tadi malam juga saya ke rumah sakit ya, karena memang tadi malam itu pas kebetulan saya sakit kembali ya. Nah, dan kebetulan di hari ini di tanggal 24 ya. Hari ini saya paksakan untuk kerja karena memang hari ini jadwal penyemprotan ya. Nah, oh ya, langsung saja di sini saya akan memberitahukan. Di sini saya juga mengalami kerontokan bunga ya teman-teman. Nah, kalau kerontokan bunga ini berkisar sekitar 15% lah ya. Nah, kalau masih seperti itu teman-teman, nah, kalau dia masih berkisar di 15%, kalau untuk pribadi saya ya mungkin kalau untuk teman-teman ini akan jadi pro dan kontra ya. Kalau pribadi saya tidak bermasalah teman-teman. Nah, seperti ini rontok teman-teman. Nah, kalau pribadi saya ini tidak bermasalah. Karena apa? Karena apabila sebuah cabai itu mengalami kerontokan berarti dia ingin memperbesar dari pertumbuhannya sendiri. Nah, terus teman-teman juga bisa lihat kalau cabai yang tidak rontok, nah seperti ini. Ini ada salah satu cabai yang cukup tidak rontok ya. Nah, ini kalau kerontokan bisa dibilang tidak ada teman-teman. Nah, namun dia untuk pertumbuhan, nah kalian bisa lihat ini daun-daun sudah mulai mengecil, sementara yang terdapat kerontokan dia daun masih besar-besar seperti ini. Nah, ini bukan ya, ini pohon satunya ya. Nah, kalau yang ini kalian bisa lihat ya. Nah, jadi itu mungkin juga jadi pro dan kontra bagi teman-teman, karena kalau pribadi saya kalau hanya sekitar 15% atau sampai 20% kerontokan bunga itu ya mungkin saya tidak akan begitu memperdulikan lah ya, karena dia akan memberikan pertumbuhan yang lebih untuk ke atasnya ya. Nah, dari Dinas Pertanian sendiri pun memberikan saran seperti ini teman-teman. Mungkin ini tidak akan kita ikuti ya, karena kita memang yang kita harapkan adalah buah ya. Nah, kalau dari Dinas Pertanian untuk buah pertama di cabang Y ini diwiwil teman-teman. Nah, ini diwiwil, dan kemudian untuk cabang yang kedua juga diwiwil. Seperti ini kan kosong ya. Nah, untuk ini cabang kedua. Nah, untuk cabang ke-1, kedua, dan ketiga ini dari Dinas Pertanian itu khusus. Ini khusus ya, khusus untuk cabai besar itu diwiwil teman-teman. Nah, jadi bisa dimengerti ya. Nah, kenapa kalau cabai itu rontok hanya sekitar, apalagi hanya sebatas 5% atau 10%, teman-teman jangan dijadikan pusing lah ya kalau seperti ini. Nah, ini kan rontok ya. Nah, ini rontok alami teman-teman, rontok dia. Nah, jadi jangan terlampau dipikirkan betul lah ya kalau untuk kerontokan bunga ini. Kalau yang satu bedeng ini teman-teman, ini khusus saya wiwil tunas air ya. Nah, kalau untuk pertumbuhan yang kita wiwil tunas air seperti ini. Nah,
Nah, itulah alasannya kenapa saya tidak mengendalikan tentang kerontokan bunga. Oh ya, nah mungkin kalian juga pengen mengendalikan ya. Kalau kerontokan bunga kalian teman-teman berkisar 15 atau sampai 20%, jika kalian ingin mencegah atau mengobati, berikanlah borat. Nah, kalau borat sendiri saya pernah mengalami, ini cukup pribadi saya saja ya, semoga ini tidak terjadi kepada teman-teman. Dosis yang diberikan oleh Dinas Pertanian sendiri itu di dalam satu pohon ini teman-teman, itu 1 gram. Nah, kalau di dalam 1000 pohon berarti kita membutuhkan 1 kilo. Waktu kemarin itu awal saya memisahkan diri dari, ya bisa dibilang guru saya lah ya, karena saya kemarin ikut sama orang kan. Ini ya mungkin ya, kalau sebentar ya, kalau teman-teman pengen menyikip silahkan skip, kalau pengen dilompati silahkan lompati ya. Ini saya hanya sekedar berbagi pengalaman. Waktu kemarin saya tanam 600 pohon itu di awal. Di pertama sekali saya memisahkan diri dari guru saya. Nah, waktu itu saya gunakan dosis untuk borat. Nah, untuk borat ya, saya gunakan dosis untuk borat itu memang 1 gram teman-teman di dalam satu pohon ya. Nah, dan ternyata cabai saya keracunan. Nah, kalau bisa, kalau teman-teman pengen memberikan borat di dalam pengecoran, usahakanlah di bawah 1 gram atau 0,8 gram gitu kan, atau setengah gram per pohon. Jangan gunakan 1 gram teman-teman, apalagi kalau kalian dicor itu mungkin aman, karena kemarin saya memberikan di 1 gram itu saya sistem ini teman-teman. Nah, saya tabur di areal ini ya, saya tabur di areal batang, dan kemudian setelah saya tabur saya siram teman-teman. Nah, jadi dia larut kan, dan setelah itu 4 hari atau 5 hari ke depan, nah daun-daun ini menguning dia teman-teman. Nah, itu tandanya dia keracunan oleh pupuk yang saya berikan, dan waktu itu saya menyesal ya, karena saya menggunakan di dalam satu pohon 1 gram. Nah, kalau kalian pengen mengendalikan dari kerontokan bunga seperti ini kalian tambahkan kalsium, dan kemudian kalian tambahkan, teman-teman tambahkan borat. Kalau borat tadi ya mungkin sudah bisa dipahami ya, usahakan gunakan di bawah 1 gram per pohon. Nah, jika kalian gunakan, andai kata kalian menanamnya 1000 pohon, itu kalian ya jangan gunakan 1 kilo ya, kalian gunakan atau 800 gram atau 700 gram untuk dilakukan pengecoran. Tapi kalau memang kalian melakukan pengecoran di dalam 1000 pohon itu 1 kilo, mungkin aman karena dia dilakukan pengecoran ya. Kalau saya kemarin, pengalaman saya itu saya tabur kemudian saya siram. Nah, mungkin itu sama saja dengan pengecoran ya, tapi ya mau dibilang sama pun ya tetap berbeda ya teman-teman. Oh ya, baik, langsung saja teman-teman, nanti durasi akan lebih panjang lagi ya. Nah, di sini saya akan memberitahukan. Nah, kalau untuk penyemprotan teman-teman sama saja ya, saya sama kayak yang saya buatkan videonya kemarin, dilakukan penyemprotan itu kiri dan kanan. Nah, hari ini saya gunakan ya seperti biasa, saya gunakan Antrakol, dan kemudian ini Pegasus. Hari ini saya gunakan Pegasus di 50 hari setelah tanam, dan kemudian ini penembus. Nah, jadi saya akan mengaduknya, mungkin saya tidak akan membuatkan videonya karena video ini sudah panjang ya daripada biasanya. Nah, ini air bersih, ini tidak akan ada tambahan lain lagi teman-teman. Inilah yang fakta yang saya gunakan di hari ini ya. Nah, mungkin teman-teman nanti ini tidak dibuatkan video mungkin karena ingin saya menambahkan pestisida yang lain. Itu tidak teman-teman, itu tidak benar ya. Nah, kalau kalian melakukan penyemprotan, usahakan teman-teman, ini air saya ini kotor ya, ini kotor ya, ini kalau zat asamnya sangat tinggi ya. Kalau kalian dekat dengan pekarangan rumah, usahakan air ini kan airnya tidak bersih ya. Usahakan air ini gunakan air hujan ya, atau ya kalau bisa yang jelas air itu bersih lah ya. Kalau ini memang tidak bersih teman-teman, tapi inilah yang ada ya. Jadi ya mau dibilang apa, saya tetap terpaksa menggunakan air ini ya.
Nah, semoga ini tidak akan bermasalah, karena dari awal kemarin air inilah juga yang saya gunakan ya. Namun sebetulnya saya masih sanksi, tapi alhamdulillah untuk pertumbuhannya di 50 hari setelah tanam ini, nah itu cukup sempurna ya. Nah itu dan itu. Oke, cukup sekian teman-teman, saya akan melanjutkan pekerjaan saya untuk melakukan penyemprotan hari ini. Dan inilah pestisida yang saya gunakan di 50 hari setelah tanam ini ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.